Kata Syekh Abdul Razak, kata beliau, maka tidak ada tameng, tidak ada senjata yang lebih dahsyat yang dengannya seorang menggunakannya dalam peperangannya melawan syaitan kecuali al-iltija'u ilallah wa ta'awudz bihi min syarri syaitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan syaitan. Ini senjata paling dahsyat. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iblis. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga menciptakan semua anak cucunya, jin yang kafir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga kita karena kita berlindung kepadanya, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita, bahkan iblis sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa saat lagi, lebih tepatnya kurang lebih 3 pekan lagi, sebagian kaum muslimin akan melaksanakan ibadah yang luar biasa agung, hingga mereka disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafdullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ammaru atau al-ummaru wafdullah. Sesungguhnya orang-orang yang naik haji dan orang-orang yang menjalankan ibadah umrah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tamu Allah Subhanahu wa taala. Nudu fa'ajabu, mereka diseru, mereka dipanggil, dan kemudian mereka menjawabnya. Makanya melekat untuk mereka istilah duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan seruan kepada mereka, Allah lunakkan hati mereka hingga kemudian mereka melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan mereka menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan tentunya Masyairil Haram. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan intisari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di padang Arafah dari sejak tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbenamnya matahari
Seorang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada doa yang lebih baik dibandingkan doa di hari Arafah. Kala itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hambanya, bahkan dosa-dosa besar yang pernah dilakukan hambanya. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang mursal oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Insyaallah kita akan sebutkan beberapa dalil penguat. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ru'ya syaitanu yauman asgharu wa ahqaru wa aghyadu minhu min yaumi Arafah. Tidak pernah terlihat syaitan itu satu hari pun lebih kecil, lebih hina, dan dia sangat marah dibandingkan di hari Arafah. Kata Nabi Muhammad SAW, lima yara fihi min tanazzul ar-rahmah wa tajawuzillah 'anil dzunubil 'idham. Karena dia melihat di hari itu begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, dan begitu banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba-hambanya, dan dosa-dosa yang besar Allah Subhanahu wa taala ampuni. Di antara dalil penguat yang ingin ulun sampaikan adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan Imam Muslim, bagaimana syaitan dalam hal ini bisa bermakna iblis, jin pertama, atau syaitan bisa bermakna jin kafir, di mana dia menyesal ketika dahulu diperintahkan untuk sujud dan dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada tanaha minhu syaitan yabki fayaqulu ya waili umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Jika seorang anak Adam membaca Al-Quran, khususnya surah As-Sajdah, dan tentunya berlaku untuk surah-surah yang lain yang ada padanya ayat-ayat di mana kita disyariatkan untuk sujud tilawah. Kata Nabi Muhammad SAW, jika seorang anak Adam membaca Al-Quran dan membaca surah As-Sajdah, kemudian dia sujud, tanaha minhu syaitan yabki, syaitan akan menjauh darinya, pergi dia ke pojokan dari ruangan tersebut dalam keadaan menangis dan mengatakan, ya waili, betapa celakanya aku, umir ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam disuruh sujud dan mereka sujud dan bagi mereka surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Dan aku diperintahkan untuk sujud tapi aku enggan untuk sujud kala itu dan aku mendapatkan neraka. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, iblis memiliki target jangka pendek dan juga tentunya jangka panjang. Karena Allah sudah pastikan kesesatannya dan neraka untuknya. Makanya dia selalu berusaha untuk mengganggu kita semua kaum muslimin dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah berjanji sejak saat itu, ketika diperintahkan kepadanya untuk sujud pada Nabi Adam dan dia tidak mau sujud, dan ketika ditanyakan apa alasannya, dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih bagus, materi penciptaan saya lebih utama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya kesatan dan neraka, tapi dia minta waktu. Dia minta waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku waktu tangguh hingga hari di mana mereka semuanya dibangkitkan. Karena dia punya target. Target jangka pendek semua amal kita rusak. Target jangka pendek minimal amal kita nggak dapat pahala. Dan target jangka panjang adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan
semua anak cucu Adam bersama dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh betul-betul ya Allah, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Disebutkan salah seorang ahli tafsir mengatakan bahwasanya as-sirat al-mustaqim ay tariqu Makkah. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, jalanmu yang lurus adalah jalan menuju kota Makkah. Spesifik. Bahkan kata Syekh Abdul Razak bahwasanya syaitan akan mengganggu, menghalang-halangi orang yang akan naik haji bahkan sejak di negerinya, bahkan sejak sebelum dia pergi. Dia bikin orang ini pokoknya amalannya rusak atau minimal tidak mendapatkan pahala. Entah mungkin mengamalkannya karena riya, atau kemudian melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW sejak sebelum pergi, selama di perjalanan, dan sampai pulang. Karena spesifik maknanya, saya akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus, jalan menuju kota Mekah, hajian. Walaupun tentunya disebutkan oleh Imam Tabari, maknanya tentunya jauh lebih luas daripada itu. Karena iblis juga mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Di awal-awal surah Al-Anfal semua cerita ini. Dia mengatakan, sungguh betul-betul ya Allah, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, dan engkau ya Allah akan dapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepadamu. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar berkaitan dengan 4 arah di mana syaitan berusaha menyerang kita. Ya jamaah, ini betul-betul peperangan. Mereka menafsirkan dengan perkataan iblis ini bahwasanya asuddahum anil haq wa uzayyin lahumul batil wa uraghibuhum fid dunya wa usyakkikum fil akhirah. 4 arah. Aku akan halang-halangi mereka dari kebenaran dengan berbagai macam cara. Entah dengan bisikan langsung pada masing-masing kita akan kemaksiatan dan dosa, atau kemudian melalui syaitan dari kalangan manusia dengan melemparkan syubhat yang macam-macam, khususnya berkaitan dengan akidah, hingga kemudian seorang ragu akan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lain. Aku akan halang-halangi mereka dari kebenaran. Aku akan hiasi untuk mereka kebatilan. Maksiat padahal, dosa padahal, tapi kemudian dia hiasi seakan-akan itu baik dengan jargon-jargon tertentu. Ingat jamaah, iblis ini dia sukses menggoda Nabi Adam alaihissalam, level Nabi yang sukses dia goda. Maka jangan pernah merasa aman kepada siapapun di antara kita kaum muslimin. Dia akan berikan jargon-jargon tertentu, quote-quote tertentu, seakan-akan benar padahal ia adalah sebuah kebatilan yang tersebar biasanya contoh di kalangan para wanita. Yang penting menjilbabi hati dulu, nggak perlu pakai jilbab. Jargon sepertinya benar, bahkan terkadang ditambahkan, untuk apa berjilbab sempurna, bahkan level pakai cadar tapi hatinya kotor. Jargon seakan-akan benar, kebatilan tapi dia hiasi dengan quote, dia hiasi dengan kutipan. Wa uraghibuhum fid dunya, dan aku akan hiasi, aku akan bikin mereka mencintai dunia. Peringatan untuk siapapun di antara kita, ambil dari kenikmatan dunia ini, no problem, silahkan nikmati. Tapi ingat tujuan akhir kita, bahkan gunakan kenikmatan tersebut, spesifik harta, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan israf dengannya, jangan tabzir dengannya. Israf dalam perkara yang mubah, tapi kemudian Anda berlebihan, beli mobil, bolehlah. Tapi untuk apa kemudian punya mobil sampai 5, 6, 7 dan Anda bukan rental juga? 1 mungkin cukup.
2 mungkin maksimal. Israf dalam perkara yang basicnya mubah tapi berlebihan. Tapi kalau tabdzir, ini dalam perkara-perkara yang haram. Lebih harta Anda, Allah limpahkan untuk Anda harta Anda, tapi Anda belanjakan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil nikmat Allah, manfaatkan, gunakan, tapi gunakan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa usyakkikuhum fil akhirah, dan aku akan bikin mereka ragu-ragu akan perkara akhirat. Tidak ada itu azab dan nikmat kubur, tidak ada itu hari kebangkitan, tidak ada itu hari perhitungan dan pembalasan, tidak ada itu surga neraka. Kalau udah mati ya mati aja. Persis keyakinannya orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah jadi tulang belulang, masa hidup lagi? Kalau sudah bersatu dengan tanah, masa hidup lagi? Persis. Hingga kemudian seorang ketika bermaksiat, lanjut dia dengan maksiatnya. Kenapa? Kalau udah mati ya selesai. Bahkan ketika mungkin mentok sekali dengan satu perkara, dia mengakhiri sendiri hidupnya karena meyakini bahwasanya tidak ada azab dan nikmat kubur, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari perhitungan dan pembalasan, tidak ada surga neraka, enggak ada. Mati selesai. Aku akan buat mereka ragu akan perkara akhirat. Ini sudah janji iblis. Target jangka pendek merusak ibadah kita. Target jangka pendek minimal ibadah yang kita lakukan gak ada pahalanya. Target jangka panjang semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, memberikan tahdzir yang sangat banyak dalam firman-Nya, juga Nabi Muhammad dalam sabdanya, agar kita betul-betul menjadikan dia musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Sesungguhnya syaitan itu bisa bermakna iblis. Sesungguhnya syaitan itu bisa bermakna jin kafir. Sesungguhnya syaitan itu untuk manusia adalah musuh yang nyata. Allah berfirman di ayat yang lain, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Dia mengajak kepada kesyirikan. Jika tidak sukses, dia akan mengajak kepada kebid'ahan. Jika tidak sukses, dia akan mengajak kepada dosa-dosa besar. Jika tidak sukses, dia akan mengajak kepada dosa-dosa kecil. Jika tidak sukses, dia akan mengajak orang ini melakukan satu amalan yang tidak lebih utama dibandingkan yang utama. Jika tidak sukses, dia akan membuat orang ini melakukan yang mubah tapi berlebihan. Terus turun, gak apa-apa. Sabar dia, karena target jangka panjangnya adalah semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di bagian yang terakhir ini kita kena, kebanyakan kita kena melakukan yang mubah tapi berlebihan, hobi tapi berlebihan. Akhirnya nanti naik kepada perkara berikutnya, melakukan sesuatu yang tidak lebih utama dibandingkan yang utama. Sedekah, zakat dia tinggal, salat sunnah yang wajib dia keteteran. Naik lagi ke dosa kecil, naik lagi ke dosa besar, naik lagi ke kebid'ahan, baru kemudian kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Ingat, target jangka panjangnya semua kita masuk neraka. Makanya syaitan tidak pernah tidur. Kalau dia tidur, tentram sudah hidup ini. Makanya di antara senjata yang dengannya bisa kita gunakan dalam peperangan kita melawan syaitan, kita melakukan sesuatu yang berselisihan dengan yang dilakukan oleh syaitan. Ketika dia tidak tidur siang, kita tidur siang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Qilu fa inna syaitana la taqi." Tidur sianglah kalian, karena sungguh syaitan tidak tidur siang. Tidur siang saat sebelum zuhur atau saat setelah zuhur. Tapi tolong jangan ketika khutbah. Nanti habis ini. Silahkan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala firman menyebutkan bahwasanya syaitan itu adalah musuh. Inna syaitana lakum wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh syaitan untuk kalian musuh yang nyata. Repotnya musuh yang nyata tapi dia nggak kelihatan. Kita berperang melawan makhluk yang nggak bisa kita lihat. Betapa beratnya itu. Allah juga berfirman, "Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya dia menyuruh orang-orang yang ikut hizbnya, kelompoknya yang mau mendengarkan seruan dia untuk menjadi penghuni neraka sa'ir.
Allah sudah berikan wanti-wanti ini begitu banyak. Agar kita kemudian menggunakan senjata-senjata tertentu. Dengannya kita bisa melawan musuh yang satu ini. Kenapa? Karena target jangka panjang dia, kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdul Razak, kata beliau, maka tidak ada tameng, tidak ada senjata yang lebih dahsyat yang dengannya seorang menggunakannya dalam peperangannya melawan syaitan kecuali al-iltija'u ilallah wa ta'awudz bihi min syarri syaitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua keburukan syaitan. Ini senjata paling dahsyat. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan iblis. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga menciptakan semua anak cucunya, jin yang kafir. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjaga kita karena kita berlindung kepadanya, tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita, bahkan iblis sekalipun. Inilah kenapa materi kita berkaitan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Karena ini adalah senjata yang paling dahsyat, tameng yang paling dahsyat. Dengannya kita bisa menggunakan dalam peperangan kita melawan syaitan, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Khususnya dalam menjalankan ketaatan. Jangankan kita jamaah, Nabi Muhammad SAW berusaha dia ganggu salatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, inna ifritan minal jin tafallat alayya al-bariyah liyaqta alayya salati, atau kama qala SAW. Sesungguhnya ifrit dari kalangan jin tadi malam ganggu salat saya agar saya terputus dari salat saya. Disebutkan tafallatat alayya, itu adalah dia cuma lewat sekelebatan sebentar untuk ganggu aja. Bukan kemudian mengganggu layaknya gangguan kepada kita. Nggak usah sholat malam, nggak usah baca Quran. Ya kalau baca sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Murojaah nanti aja. Itu kita itu. Nabi Muhammad dia cuma sekelebatan doang. Agar kemudian kekhusyuan dariku hilang, agar kemudian aku bahkan stop dari sholatku. Nabi Muhammad dia ganggu, apalagi kita. Maka berlindunglah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita, jangan pernah lupa. Bangun tidur kita doa, mau masuk WC kita doa, keluar kemudian kita doa, mau pakai baju kita doa, nyisir kita doa, keluar rumah kita doa, naik kendaraan kita doa, mau ke masjid kita doa, masuk masjid kita doa, keluar masjid. Sebelum seseorang bekerja saja dalam satu harinya, entah itu jam 7 atau jam 8, ada banyak sekali sunnah Nabi Muhammad SAW, doa-doa perlindungan. Apalagi yang kemudian pekerjaannya adalah pedagang dan dia di pasar, ada doa khusus masuk pasar. Karena Nabi Muhammad ajarkan kepada kita agar kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka akan goda terus. Kenapa? Target jangka panjang jangan lupa. Semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di bagian akhir kita ingin sebutkan satu fakta sebenarnya, agar kita semuanya tidak pernah takut dalam peperangan kita melawan syaitan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan untuknya, dia tidak memiliki kuasa atas kita selama kita kemudian melakukan amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangankan cuman kerocoknya, semua anak turunan jin, cuma anak turunan iblisnya, iblis sendiri yang berjanji, iblis sendiri yang mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang dianugerahkan pada mereka ketika mereka beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan.
selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara senjata-senjata yang paling dahsyat yang dengannya kita bisa menang dalam peperangan kita melawan syaitan. Lakukanlah ketaatan, ikhlaskanlah ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila siapapun di antara kita sampai detik ini dan sudah puluhan tahun dia melakukan satu amal rahasia, maka pertahankanlah. Karena merahasiakan amal yang tentunya basicnya bisa dirahasiakan, dorongan kita untuk melakukannya ikhlas karena Allah jauh lebih kuat. Hati jauh lebih aman. Kenapa? Enggak ada yang tahu, tapi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jangan pernah berkecil hati bahwasanya sudah puluhan tahun Anda menjaga salat malam Anda, enggak perlu ada yang tahu. Puluhan tahun Anda kemudian telah membantu banyak orang, enggak perlu ada yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu, semuanya tercatat, tidak ada yang terlewat. Demi menjaga keikhlasan. Karena ketika amal itu tidak ketahuan orang, tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar, tidak dibicarakan orang, hati ini jauh lebih aman. Dorongan untuk melakukannya lagi dan lagi dengan keikhlasan jauh lebih kuat. Kenapa? Dia tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui amalnya. Lalu bagaimana dengan amal yang terlihat? Disinilah kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anugerah keikhlasan. Jumatan enggak bisa enggak kelihatan. Salat berjamaah enggak bisa enggak kelihatan. Ya, syiar-syiar Islam itu semuanya terlihat. Kita harus melakukan, bahkan harus memperlihatkannya. Bahkan sebagian amal kita harus memperlihatkan untuk memotivasi orang-orang agar kemudian melakukan hal yang sama. Maka mintalah selalu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalankan ibadah ini terlihat memang, tapi Allah anugerahkan kepada saya keikhlasan, karena ikhlas itu luar biasa mahal. Allah sampai memberikan permisalan seperti air susu yang keluar dari seekor sapi. Tahukah Anda dari mana dia keluar? Min baini farathin wa damin, kata Allah. Di perutnya itu, susu itu keluar di antara kotoran dan darah. Kemudian keluar air susu yang murni, lezat, nikmat untuk diminum. Seperti itu permisalan Allah untuk keikhlasan. Susah, tapi tetap harus diusahakan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kemudian diberikan anugerah keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita selalu keikhlasan, hingga kemudian ketika kita beramal jauh dari godaan syaitan, iblis pun tidak bisa mengganggu, apalagi cuma kemudian tentaranya, krucunya, no. Iblis pun tidak bisa mengganggu. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.